Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menyampaikan materi tentang struktur dan desain organisasi. Kami yang beranggotakan Ferry Agustin, Teni Sulis Setianingsih, dan Sulis Agus Setianingsih. Kemudian pokok-pokok pembahasan yang akan kami sampaikan, yang pertama ada sifat dan struktur organisasi, yang kedua tanggung jawab dan otoritas, yang ketiga desain organisasi, dan yang keempat desain organisasi kontemporer. Yang pertama, definisi sifat dan struktur organisasi menurut para ahli. Yang pertama ada Herbert A. Simon, Donald W. Smithbrook, dan Victor A. Thomson mendefinisikan organisasi sebagai sebuah sistem yang terstruktur terkait usaha kerjasama di mana setiap anggota memiliki kontribusi dan kewajiban yang diakui untuk dilaksanakan. Yang kedua, menurut Steph P. Robin, organisasi adalah kesatuan atau entiti sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Sedangkan struktur organisasi adalah cara yang mana tugas pekerjaan secara formal dibagikan, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Kemudian elemen-elemen struktur organisasi sendiri ada 6. Yang pertama, spesialisasi kerja, yang kedua, departementalisasi, yang ketiga, rantai komando, yang keempat, rentang kendali, yang kelima, sentralisasi dan desentralisasi, dan yang keenam, formalisasi. Elemen struktur organisasi yang pertama yaitu spesialisasi kerja, ialah tingkatan sejauh mana tugas-tugas organisasi dibagi ke dalam pekerjaan individual yang lebih khusus. Prinsip dasarnya adalah pekerjaan dapat dilakukan dengan cara yang lebih efisien jika karyawan diperkenankan untuk melakukan spesialisasi. Yang kedua, departementalisasi, yaitu proses penggabungan pekerjaan ke dalam kelompok pekerjaan yang sejenis. Tipe-tipe departementalisasi sendiri, yang pertama ada departementalisasi fungsional, yaitu pengelompokan pekerjaan menurut fungsi dari organisasi yang bersangkutan. Yang kedua, departementalisasi produk, yaitu didasarkan pada jenis produk yang dihasilkan oleh organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, departementalisasi teritorial, yaitu apabila pengelompokan pekerjaan dalam organisasi itu didasarkan atas wilayah atau daerah operasi organisasi. Yang keempat, departementalisasi proses, yaitu apabila kegiatan dalam organisasi itu dikelompokkan sedemikian rupa sehingga menjadi kesatuan dan rangkaian kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Yang kelima, departementalisasi pelanggan, yaitu apabila struktur organisasi itu berorientasi pada pelanggan. Dan yang keenam, departementalisasi campuran, yaitu apabila struktur organisasi itu mencerminkan berbagai macam dasar dari departementalisasi, yaitu departementalisasi fungsi, produk, pelanggan, dan teritorial. Elemen struktur organisasi yang ketiga, rantai komando, adalah garis wewenang yang menghubungkan semua individu dalam organisasi dan menunjukkan kepada siapa seseorang memberikan laporan. Elemen yang keempat, rentang kendali, yaitu unsur ini mendeskripsikan berapa jumlah bawahan yang dapat dikelola secara efisien dan efektif oleh seorang manajer. Kemudian elemen struktur organisasi yang kelima yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi di sini bertindak sebagai status di mana hanya beberapa jabatan di perusahaan yang perlu mengambil keputusan. Sedangkan desentralisasi merupakan pergantian tanggung jawab dan wewenang yang awalnya berasal dari kantor pusat langsung diserahkan pada pihak yang berlokasi terdekat dengan lingkungan yang membutuhkan atensi. Dan elemen yang terakhir ada formalisasi, yang merupakan dokumen tertulis yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan para pekerja. Dokumen tersebut termasuk buku-buku peraturan, kebijaksanaan, prosedur, deskripsi pekerjaan, dan peraturan-peraturan.
Selanjutnya tentang model ekstrim struktur organisasi, di mana terdapat dua model. Yang pertama, model mekanik, dan yang kedua model organik. Model mekanik memiliki ciri struktur kaku dan terkontrol, formalisasi tinggi, departementalisasi tinggi, jaringan informasi terbatas, rentang kendali yang sempit, sentralisasi, dan sedikit partisipasi anggota tingkat rendah dalam pengambilan keputusan. Untuk model organik, memiliki ciri struktur adaptif dan fleksibel, tim lintas hierarki dan lintas fungsional, jaringan informasi terbuka, rentang kendali yang luas, desentralisasi, formalisasi rendah, dan melibatkan partisipasi yang tinggi dalam pengambilan keputusan. Lalu faktor-faktor dalam menentukan struktur organisasi, yaitu ada strategi, ukuran, teknologi, dan lingkungan. Strategi di sini harus saling berhubungan dengan struktur, di mana struktur mengikuti strategi, karena target berasal dari strategi organisasi. Kedua, ukuran organisasi, yang mana mempengaruhi struktur pada tingkat menurun, di mana dampak ukuran menjadi kurang penting saat sebuah organisasi berkembang. Ketiga, teknologi, yang merujuk pada sebuah cara yang ditempuh oleh suatu organisasi dalam mengubah input menjadi output. Serta faktor lingkungan, yang berasal dari bermacam-macam kekuatan di luar organisasi, meliputi pemasok, pelanggan, pesaing, badan peraturan pemerintah, dan kelompok-kelompok tekanan publik yang dapat mempengaruhi kapasitas organisasi tersebut. Kemudian, pembahasan yang ketiga ada tanggung jawab dan otoritas. Tanggung jawab adalah keharusan untuk melakukan semua kewajiban atau tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai akibat dari wewenang yang diterima atau dimilikinya. Sedangkan otoritas atau wewenang merupakan hak formal dan legitimasi dari seorang manajer untuk membuat keputusan, mengeluarkan perintah, dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh organisasi. Adapun beberapa karakteristik dari otoritas dan wewenang, yaitu pertama, wewenang ditetapkan dalam posisi organisasi, bukan orang. Para manajer memiliki wewenang karena posisi yang mereka pegang, dan orang lain dalam posisi yang sama akan memiliki wewenang yang sama. Kedua, wewenang diterima oleh bawahan. Meskipun wewenang mengalir dari atas ke bawah melalui hierarki organisasi, bawahan mematuhinya karena yakin bahwa para manajer memiliki hak yang sah untuk menangani permasalahan. Dan yang ketiga, wewenang mengalir ke bawah, hierarki vertikal. Posisi pada puncak hierarki ditetapkan dengan wewenang yang lebih formal daripada posisi di dasar. Selanjutnya kita akan membahas tentang desain organisasi. Jadi, definisi dari desain organisasi adalah keseluruhan rangkaian elemen struktural dan hubungan di antara elemen-elemen tersebut yang digunakan untuk mengelola organisasi secara total. Menurut Robin, pada tahun 1990, desain organisasi berkenaan dengan konstruksi dan perubahan suatu struktur organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Robin dan Judge, pada tahun 2013 terdapat 3 desain organisasi yang lebih umum, yaitu struktur sederhana, lalu struktur birokrasi, dan yang terakhir struktur matriks. Selanjutnya kita akan membahas secara singkat tentang 3 desain organisasi tersebut. Yang pertama, struktur sederhana. Dicirikan dengan kadar departementalisasi yang rendah, rentang kendali yang luas, wewenang yang terpusat pada seseorang saja, dan sedikit formalisasi. Yang kedua, struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah sebuah struktur dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan dan ketentuan yang sangat formal. Tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando. Lalu yang terakhir, struktur matriks. Sebuah struktur yang menciptakan garis wewenang ganda dan menggabungkan departementalisasi fungsional dan produk.
Selanjutnya kita akan membahas tentang desain organisasi kontemporer. Manajer menemukan bahwa desain tradisional seringkali tidak cocok dengan lingkungan sekarang yang lebih dinamis dan kompleks. Sehingga muncullah struktur desain organisasi kontemporer. Desain organisasi kontemporer merupakan struktur organisasi kebalikan dari struktur organisasi tradisional. Struktur organisasi ini lebih ramping, fleksibel, dan inovatif. Adapun 3 jenis desain organisasi kontemporer yaitu: yang pertama struktur tim, yang kedua struktur proyek matriks, dan yang terakhir struktur tanpa batas. Selanjutnya kami akan menjelaskan secara singkat terkait 3 jenis desain organisasi kontemporer. Yang pertama struktur tim. Struktur tim merupakan bentuk dari keseluruhan organisasi yang terdiri dari tim-tim kerja yang melakukan tugas-tugas organisasi. Struktur ini diciptakan oleh 2 pendiri Google, yaitu Larry Page dan Sergey Brin. Keunggulan dari jenis ini adalah pekerja merasa lebih terlibat dan diberdayakan, mengurangi hambatan di antara bidang-bidang fungsional. Lalu kelemahan dari jenis ini adalah tidak ada rantai komando yang jelas, serta tekanan diberikan kepada masing-masing tim dalam berkinerja. Lalu kita berlanjut ke jenis kedua, yaitu struktur project matrix. Struktur project matrix merupakan struktur yang menugaskan para spesialis dari berbagai bidang fungsional untuk bekerja dalam proyek, tetapi akan kembali ke bidang mereka setelah proyek tersebut rampung. Adapun keunggulan dari jenis ini adalah desain luas dan fleksibel yang dapat merespon perubahan lingkungan serta pengambilan keputusan lebih cepat. Lalu kelemahan dari jenis ini adalah rumitnya menugaskan orang-orang ke dalam proyek serta rawannya terjadi konflik pekerjaan dan kepribadian. Selanjutnya jenis yang terakhir yaitu struktur tanpa batas. Jenis ini merupakan struktur yang tidak didefinisikan atau terbatas pada batas-batas horizontal, vertikal, atau eksternal yang artifisial, meliputi jenis-jenis organisasi maya dan jaringan atau network. Adapun keunggulan dari jenis ini adalah sangat fleksibel dan responsif, serta mendayagunakan bakat-bakat yang ada. Lalu kelemahan dari jenis ini adalah kurangnya kendali, serta sulitnya berkomunikasi. Demikian penjelasan terkait struktur dan desain organisasi oleh kelompok 9. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan atau sanggahan atas materi kita, monggo silahkan. Syukron ala ihtimamikum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.